Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi-materi atau teori-teori anak-anak teknik. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan teori tentang irisan kerucut dan koordinat kutub. Nah, ini adalah materi mata kuliah Matematika 3 untuk anak-anak prodi S1 Teknik Mesin. Nah, jadi mari kita simak seulasan-ulasan atau teori materi untuk irisan kerucut dan koordinat kutub. Mari. Nah, jadi di sini ada bisa dilihat di sini ada gambar lingkaran, elips, parabola, hiperbola. Nah, di mana di sini itu irisan dari kerucut, nah gitu ya, kerucut lingkaran tegak dengan dua cabang itu dapat membentuk lingkaran elips, dapat membentuk lingkaran elips, parabola, dan hiperbola. Nah, seperti tampak pada gambar. Nah, jadi, seperti tampak pada gambar ini, bahwa irisan dari kerucut seperti itu bisa membentuk lingkaran, elips, parabola, ataupun hiperbola. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang ini, tentang parabola, hiperbola, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang pertama kita bahas tentang parabola. Nah, jadi sebuah parabola adalah himpunan titik-titik P yang berjarak sama dari garis arah L dan fokus F, yaitu yang memenuhi hubungan absolut PF sama dengan absolut PL. Nah, jadi ini gambarnya, ini adalah grafik untuk parabola, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini eh, ada suatu rumus jika dihubungkan dengan rumus jarak dia untuk di parabola seperti itu. Jika di rumus ini rumus gitu ya, jika rumus satu tadi, rumus yang PFP sama dengan PL tadi, jika dihubungkan dengan rumus jarak, dia akan menjadi akar X min P kuadrat plus Y min 0 kuadrat sama dengan akar X plus P kuadrat plus Y min Y kuadrat. Nah, di sini dioperasikan menjadi Y kuadrat sama dengan 4PX, seperti itu. Selanjutnya ada elips dan hiperbola. Nah, elips dan hiperbola ini di mana irisan dari kerucut itu memenuhi persamaan absolut PF sama dengan E dikalikan absolut PL. Nah, di situ disebut dengan elips apabila nilai E-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dan disebut hiperbola jika E-nya lebih besar dari 1 dan parabola jika E-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tabel persamaan garis singgung untuk elips dan hiperbola. Jadi ini adalah tabel persamaan garis singgungnya. Jadi di sini ada persamaan kemiringan atau slope garis singgung di Px0 Y0, di mana kalau di elips dia M sama dengan B kuadrat X0 dibagi A kuadrat Y0. Dia tadi itu minus ya, minus B kuadrat X0 dibagi A kuadrat Y0. Nah, terus kalau kemiringan untuk hiperbola seperti itu, M sama dengan B kuadrat X0 dibagi dengan A kuadrat Y0. Seperti itu. Begitu juga di situ ada untuk persamaan garis singgung di P X0 Y0. Ini adalah tabel persamaan garis singgung untuk elips dan hiperbola. Selanjutnya ada translasi. Nah, apa sih translasi gitu ya? Jadi suatu sumbu yang baru diletakkan dalam satu bidang sehingga setiap titik itu akan memiliki dua pasang koordinat, yaitu koordinat lama XY relatif terhadap sumbu lama dari koordinat baru UV terhadap sumbu baru. Seperti itu. Saya ulangin. Jadi translasi di mana suatu sumbu yang baru diletakkan dalam satu bidang sehingga setiap titik akan memiliki dua pasang koordinat, yaitu ada koordinat lama X dan Y. Nah, di sini relatif terhadap sumbu lama dari koordinat baru UV terhadap sumbu baru. Seperti itu. Nah, di sini koordinat yang lama mengalami suatu transformasi, sedangkan jika sumbu-sumbu yang baru masing-masing sejajar dengan sumbu yang lama dan searah, maka transformasi itu dinamakan translasi sumbu. Nah, jadi
Tadi koordinat yang lama mengalami transformasi, sedangkan jika sumbu-sumbu yang baru tadi sejajar dengan sumbu yang lama dan searah seperti itu, maka transformasi ini yang dinamakan dengan translasi sumbu. Itu. Ini contoh gambarnya. Di sini ada translasi dari koordinat lama dari titik asal baru. Lalu di sini ada persamaannya, jika AB koordinat lama dari titik asal yang baru, maka U sama dengan X min A, V sama dengan Y min B, atau X sama dengan U plus A, Y sama dengan V plus B. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada rumus-rumus rotasi sumbu. Nah, di sini ada rotasi sumbu. Sepasang sumbu koordinat baru, yaitu ada sumbu U dan sumbu V, titik asalnya sama dengan sistem lama, tetapi membuat sudut theta dengan sumbu X. Nah, ini ada sumbu U dan sumbu V, seperti itu. Nah, di sini ada U dan V. Nah, lalu titik asalnya sama dengan sistem lama, tetapi membuat sudut theta. Di sini ada sudut theta, ada sudut baru, sudut theta, seperti itu. Nah, di sini ini gambar untuk rotasi sumbu pada ruang dimensi 2. Di sini ada rumus rotasi sumbunya atau koordinatnya, yaitu X sama dengan U cos theta min V sin theta, Y sama dengan U sin theta plus V cos theta. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada matriks standar untuk operasi geometri, di mana rotasi atau sudut theta berlawanan arah jarum jam. Di sini ada di ruang dimensi 2. Persamaannya W1 sama dengan X, W2 sama dengan 0. Dia menggunakan matriks standar, cos theta min sin theta, cos theta. Keterangannya rotasi dengan sudut theta berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada matriks standar untuk operasi ruang dimensi 3. Di sini ada, bisa dilihat, di ruang dimensi 3, ada W1, W2, W3. Sini matriksnya 3 kali 3 seperti itu dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca, dipahami. Ini selanjutnya ada sistem koordinat kutub atau polar. Nah, di sini koordinat kutub terdiri dari sumbu kutub yang berupa setengah garis tetap yang berpangkal pada sebuah titik nol atau titik asal atau kutub seperti itu. Nah, di sini ada gambar dari sudut dalam radian. Ya, dari di sini ada hubungan antara koordinat kutub dengan koordinat polar, yaitu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, tan theta sama dengan Y per X. Seperti itu. Ini adalah untuk materi irisan kerucut dan koordinat kutub. Kita langsung ke contoh soal agar lebih jelas. Seperti itu ya. Contoh soal yang pertama. Nih, soal yang pertama, tentukan koordinat baru. Jadi, tentukan koordinat baru P6,-5 setelah sumbu-sumbu ditranslasi ke titik asal baru. Titik asal baru di -2,3. Seperti ini pembahasannya. Jadi tadi soalnya saya ulangi, tentukan koordinat baru P6,-5 setelah sumbu-sumbu ditranslasi ke titik asal baru di -2,3. Jadi di sini kita tentukan A sama dengan -2 dan B sama dengan 3. Maka U sama dengan X, min A sama dengan 6, min -2 sama dengan 8.
V-nya Y min B sama dengan minus 5 minus 3 sama dengan minus 8. Jadi koordinat baru titik P adalah koordinat titik P yaitu 8, minus 8. Seperti itu. Itu adalah koordinat barunya. Nah, tadi ini U sama dengan X min A, V sama dengan Y min B didapat dari mana, Bu? Tadi didapat dari persamaan atau rumus yang sudah ditetapkan tadi di translasi. Kan tadi ada jika A, B koordinat lama dari titik asal baru. Tadi yang di atas ini. Nih. Nah, ini didapat dari sini. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Seperti itu ya. Di situ jadi menggunakan U sama dengan X min A, Y-nya sama dengan V-nya sama dengan Y min B. Seperti tinggal kita substitusikan nilai ini angka-angkanya. Seperti itu. Jadi di sini untuk koordinat baru dari P6, minus 5 di titik asalnya 2 di titik asal barunya minus 2,3 adalah koordinat titik barunya adalah 8 minus X-nya 8, Y-nya minus 8. Seperti itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, di sini pergunakan perkalian matriks untuk menentukan bayangan titik. Di sini kita ada bayangan titik. Bayangan titiknya minus 2,1,2. Apabila titik ini dirotasikan berlawanan arah jarum jam pada ruang dimensi 3 dengan sudut sebesar 30 derajat. Jadi di sini ada sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan perkalian matriks untuk menentukan bayangan titik minus 2, 1, 2. Seperti itu. Jawab. Jadi kita gunakan matriks tadi. 1, 0, 0, 0, 0, cos 30 derajat, min sin 30 derajat. Ini kita gunakan tadi yang matriks standar untuk operasi geometri. Lalu sin 30 derajat, cos 30 derajat. Ini dikalikan dengan, saya taruh di bawah karena tidak cukup. Nanti menulisnya terus ke samping kanan, tapi karena ini tidak cukup, saya pindah ke taruh di bawah. Minus 2, 1, 2. Nah, titik X, Y, Z-nya dimasukkan. Sehingga sama dengan 1,00, 00. Tadi itu cos 30 derajat, 0,86. Minus 0,5 untuk min sin 30. 0,5 dan 0,866. Hasilnya adalah gunakan operasi matriks ya. Minus 2, minus 0,134, 2,232. Jadi hasil bayangan pada titik tadi minus 2, 1, 2, bila dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan sudut sebesar 30 derajat terhadap sumbu X adalah minus 2, minus 0,134, dan 2,232. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk contoh soal sistem koordinat kutub. Nah, di sini konversikan X akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y. Dari koordinat kartesian XY ke koordinat polar. Dari koordinat kartesian XY
ke koordinat polar R theta. Seperti itu. Jawab. Jadi kita diminta untuk mengkonversikan X akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y dari koordinat kartesian XY ke koordinat polar R, theta. Nah, jawabnya kita gunakan tadi rumus hubungan antara koordinat kutub dengan koordinat polar. Nah, di mana di sini tuliskan tadi soalnya X akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y. Nah, di sini menjadi R cos theta dikalikan dengan R sama dengan R cos theta kali dengan R sama dengan 2R sin theta. Nah, ini R. Tadi kenapa menjadi R cos? Nah, tadi kan kalau X sama dengan R cos theta. Seperti itu. Lalu di sini nilai X ini sama dengan R cos theta. Lalu X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R. Nah, tadi itu di hubungan antara koordinat tadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadi ini menjadi R karena ini akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Seperti itu. Sama dengan 2R sin theta. Nah, Y itu sama dengan R sin theta. Jadi ini 2, Y-nya ini menjadi R sin theta. Sehingga hasilnya adalah R sama dengan 2 tan theta. Tadi tan theta adalah Y per X. Nah, jadi di sini R cos theta, R sin theta gitu ya. R sin theta tadi Y. Nah, terus R cos theta-nya X berarti menjadi tan theta. Y per X. Nah, itu tadi dari sini yang rumus ini. Nah, yang ini. Dari sini. Nah, jadi kita tinggal mengkonversikan saja. Nah, kalau dia X, dia R cos theta. Kalau dia R cos theta berarti dia X. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah hasil dari konversi X, akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y. Konversinya adalah R sama dengan 2 tan theta. Seperti itu. Demikian materi untuk irisan kerucut dan juga koordinat kutub. Semoga bermanfaat dan jangan lupa matematika harus sering dilatih. Nah, jadi silahkan melatih tangannya, melatih koordinasi tangan dan kepala gitu ya untuk mengerjakan soal-soal contoh-contoh lainnya. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.